Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Santika, NIM C1F018038. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi syariah. Di sini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Ada beberapa pengertian akuntansi syariah menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Adnan M. Akhyar dalam bukunya Akuntansi Syariah, Arah, Prospek, dan Tantangannya mendefinisikan akuntansi syariah sebagai praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi atau al-falah dan mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, individu dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah sebagai sarana bentuk ibadah. Yang kedua, menurut Napir 2007 menjelaskan bahwa akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan kepada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah, sedangkan pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Yang ketiga, menurut Toshikabu Hayashi menjelaskan bahwa akuntansi syariah adalah akuntansi yang berkonsep pada hukum syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia. Akuntansi syariah menuntut agar perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan pertanggungjawaban akhirat, di mana setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan di dunia. Jadi, pengertian akuntansi syariah secara umum ialah proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah yaitu berupa laporan yang tidak hanya berupa data finansial, tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah. Hubungan syariah Islam dan akuntansi. Sebelum berdirinya pemerintahan Islam, peradaban didominasi oleh dua bangsa besar yang memiliki wilayah yang luas, yaitu bangsa Romawi dan bangsa Persia. Pada saat itu, akuntansi telah digunakan dalam bentuk perhitungan barang dagangan oleh para pedagang sejak mulai berdagang sampai pulang. Menurut Adnan dan Labatjo 2006, perhitungan dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan dan untung rugi. Selain itu, menurut Sahatah 2001, orang-orang Yahudi yang saat itu banyak melakukan perdagangan menetap dan juga telah memakai akuntansi untuk transaksi utang piutang mereka. Praktik akuntansi pada masa Rasulullah mulai berkembang setelah ada perintah Allah melalui Al-Quran untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai dalam surah Al-Baqarah ayat 282 dan untuk membayar zakat. Sejarah perkembangan transaksi syariah. Dalam 3 dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah, yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Perkembangan pesat dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan yang berbasis syariah itu terdiri atas bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan lain sebagainya. Diawali dengan Midgam Local Saving Bank di Mesir menjadi Nasser Social Bank pada tahun 1972. Di Malaysia, Bank Syariah pertama kali berdiri pada tahun 1982, sementara di Indonesia baru menjadi 9 tahun kemudian. Dengan pendirian Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1991, pertambahan jumlah bank syariah meningkat pada tahun 2009 dengan dikeluarkannya izin bank baru, yaitu Bank Bukapoin Syariah, Bank Panin Syariah, dan BRI Syariah. Pertumbuhan ini semakin pesat pada tahun 2010, di mana dari bank syariah di tahun sebelumnya menjadi 11 bank syariah, yaitu BNI Syariah, BCA Syariah, BJB Syariah, Bank Victoria Syariah, dan Maybank Syariah.
Sektor berikutnya yang juga berkembang adalah asuransi syariah. Asuransi syariah pertama kali didirikan di Sudan pada tahun 1979 dengan nama The Islamic Insurance Company of Sudan. Perkembangan di Indonesia sendiri diawali dengan berdirinya asuransi takaful yang dibentuk oleh PT Syarikat Takaful Indonesia atau STI sebagai holding company pada tahun 1994.